Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini aku take video siang hari ya, habis zuhur gitu. Sebenarnya ada beberapa kegiatan juga tadi pagi, tapi aku nggak bisa ngerekord karena penyimpanan di HP aku tuh penuh teman-teman. Aku tuh belum sempat ngedit untuk video yang kemarin-kemarin, jadi hari ini aku nggak bisa full ya ngerekordnya. Padahal tadi tuh aku ada keluar rumah gitu teman-teman, ada ada jajanan juga gitu ya, sayang aja, ya udahlah nggak apa-apa. Jadi hari ini aku langsung take video masak ya. Tadi sebelum zuhuran aku tuh udah ngeluarin ayam, tapi tadi waktu aku selesai zuhuran bilang mama kepengen makan sepat goreng teman-teman. Jadi aku cari-cari ikan sepat di dalam kulkas. Sedikit agak sulit kalau nyariin ikan atau apapun gitu ya teman-teman, karena di situ kan satu ruangannya tuh numpuk gitu ya. Jadi agak ngintip-ngintip gitu teman-teman supaya bisa dapet apa yang kita cari. Nah, ini untuk kepala ayamnya aku tuh masukin eh apa namanya sekitar 6 apa 7 gitu ya. Aku juga masak ayam, jadi rencananya aku tuh mau masak kari gitu teman-teman. Untuk ikan sepatnya udah dicuci bersih, terus udah dikasih jeruk nipis juga tadi supaya nggak amis ya. Kali ini mama tuh kepengen goreng ikan sepatnya nggak pakai asam jawa teman-teman. Biasanya kan pakai asam jawa. Hari ini mama kepengennya dikasih jeruk aja katanya supaya gorengannya lebih kuning gitu ya. Karena kalau pakai asam jawa tuh ikannya tuh pasti agak kayak hitam gitu teman-teman. Nah, ini ikan sepatnya udah aku cuci bersih setelah dikasih jeruk nipis tadi. Nah, aku kasih jeruk limau atau jeruk sambal ya teman-teman. Lalu ini pakai bumbunya bawang putih dan kunyit. Biasanya mama tuh kepengennya simple aja kalau goreng ikan pakai garam sama micin aja. Tapi hari ini katanya kepengen pakai yang bawang putih sama kunyit teman-teman. Emang sih sebenarnya lebih enak. Dan kadang-kadang juga aku kalau goreng ikan pakai kayak gitu, cuma kadang mau cepet ya teman-teman, jadi cuma dikasih garam, micin, dan asam jawa aja. Lanjut ini untuk ayamnya mau aku rebus dulu setelah aku cuci bersih, aku rebus buat ngilangin lemak-lemaknya ya teman-teman. Terus ini aku mau ngulekin jahe, kunyit, dan kemiri untuk tambahan bumbu kari ya. Untuk bumbu-bumbu yang lain, bawang merah dan bawang putih udah ada yang udah aku bikin kemarin yang bumbu jadi itu. Terus pakai merica, mericanya juga pakai ladaku teman-teman. Tapi aku juga pakai bumbu kari dari desaku ya. Aku tuh suka dan cocok banget sama bumbu itu teman-teman. Lanjut ini aku mau goreng ikan sepatnya. Nah, ini ngegorengnya tuh nggak boleh terlalu diaduk gitu teman-teman, takutnya hancur ya. Lanjut ini aku mau mau mencairkan apa tuh namanya, kelapa yang kemarin tuh udah diparut sama mama sebanyak 3 biji waktu pulang belanja food prep kemarin. Terus aku bagi-bagi dalam kantong-kantong plastik kecil gitu teman-teman. Jadi kalau mau masak tinggal ngambil aja seperlunya. Perhitungan aku satu bungkus kecil itu bisa untuk masak sekitar setengah kiloan ayam gitu ya, kalau kita mau masak ayam, atau sepanci kecil sayur lodeh gitu teman-teman. Jadi kalau kita masaknya agak banyakan ambil 2 gitu ya. Terus ini tadi mau aku kasih air biasa tapi ternyata santannya tuh nggak keluar karena dia dari kulkas gitu ya. Jadi ini aku kasih air panas dulu. Setelah itu baru aku peras teman-teman. Aku peras kelapanya 2 kali. Nah, ini yang di bagian ketalnya mau aku sisihkan dulu. Nanti baru aku peras lagi untuk yang bagian santan encernya. Nah, enaknya kalau santan buatan gini, santan kelapa gini ya teman-teman. Jadi ada yang encernya, ada yang kentalnya gitu. Jadi untuk ngerebus ayamnya itu atau untuk masakan yang pertama, kuah pertama tuh aku pakai yang encernya dulu. Nanti setelah mendidih dan hampir matang baru dimasukin santan kentalnya teman-teman. Lebih enak aja kalau menurut aku ya.
Nah, ikan sepatnya tadi nggak berasa udah mateng aja teman-teman. Lanjut, ini aku mau masak ayamnya. Sebelum bumbu-bumbunya yang ditumis, aku mau numis bawang dulu teman-teman, supaya wangi gitu ya. Terus aku masukin bumbu yang diulek. Sementara itu ini aku udah nyendokin bumbu-bumbu, bumbu dasar yang aku bikin kemarin supaya aku tuh nggak susah nyendok lagi. Jadi aku masukin ke dalam piring kecil, udah aku sisihin duluan ya. Lanjut, udah mateng, bumbunya, aku masukin ayamnya, aku aduk-aduk, terus aku kasih santan encernya teman-teman. Jangan lupa untuk dikasih daun jeruk, daun salam, dan juga serai ya, supaya wangi dan harum gitu masakannya. Nah, ini udah mendidih teman-teman. Untuk santan encernya aku masukin bumbu desaku, terus aku masukin santan kentalnya, baru nanti aku masak agak kering sedikit ya teman-teman. Karena anak-anak tuh sukanya makanan yang seperti ini tuh berkuah, tapi aku juga nggak mau yang terlalu banyak kuahnya gitu, kayaknya kurang rasa. Jadi ini aku keringin aja sedikit, nggak terlalu kering juga ya. Terus aku kasih asam jawa, jangan lupa supaya nggak amis. Terus kali ini aku pakai penyedap teman-teman, dan gulanya aku pakai gula merah yang dibawa mama dari Poti. Alhamdulillah, nah ini sekering ini aja ya teman-teman, jadi lumayan susut gitu airnya, tapi tetap masih ada kuahnya teman-teman. Udah aku masukin gula garam dan teman-temannya, nah ini udah mateng. Alhamdulillah untuk ayamnya udah selesai. Lanjut, sambil di sebelah ini aku masak nasi untuk ayam ya teman-teman. Aku mau bikin bakwan dulu, lama banget aku nggak bikin bakwan. Tapi kali ini aku nggak bikin air cabenya teman-teman, karena bakwannya buat teman makan ya. Aku pakai kucai, terus pakai kol dan wortel teman-teman. Ini aku emang suka banyak sayur ya teman-teman. Jadi aku kalau bikin bakwan itu lumayan banyak sayurnya. Untuk takaran tepungnya aku kira-kira aja gitu, secukupnya aja gitu teman-teman. Aku pakai telur juga 1 biji, terus pakai gula dikit, pakai Royco dikit gitu teman-teman ya. Terus ini udah kelar, terus aku goreng. Sambil nunggu gorengan bakwannya, ini aku mau potong-potong dulu tempe. Jadi rencananya aku tuh mau masak buncis pakai tempe gitu teman-teman, oseng buncis pakai tempe. Nah, kalau buncis ini kesukaan adek ya teman-teman, dia kalau makan buncis tuh pasti banyak gitu teman, sampai penuh gitu piringnya kalau makan sayur buncis, nggak tahu kenapa, pokoknya dia seneng banget. Sesi pertama bakwannya kelar, lanjut aku sambil gorengin yang berikutnya ya teman-teman. Untuk buncisnya ini aku potong-potong aja, potong-potong nggak terlalu tipis gitu teman-teman. Kalau terlalu tipis kayaknya kurang enak gitu ya. Jadi aku bikin yang agak tebel aja. Buncisnya kemarin ini aku beli 1/2 kilo aja teman-teman. Mau aku masak semua tapi ternyata kebanyakan, jadi masih ada sisa sedikit nanti buat masak yang lain ya. Nah, ini bakwannya udah jadi, aku masukin ke piring. Aku mau kasih buat mama buat cemilan sore gitu teman-teman. Terus ini sambil aku goreng yang berikutnya juga. Nah, ini kalau nggak salah aku tuh 4 kali goreng apa kalau nggak salah ya. Nah, udah kelar, ini udah goreng-gorengnya. Alhamdulillah untuk bakwannya udah kelar semua teman-teman. Terus aku gorengin tempenya juga. Nah, untuk tempenya ini aku goreng nggak terlalu kering karena buat campuran sayur gitu ya. Biasanya kalau untuk sambal tempe aku gorengnya lebih kering daripada ini.
Lanjut prepare untuk masak sayurnya. Untuk bawang merah, bawang putih dan cabenya udah aku potong-potong tadi. Aku nggak pakai cabai terlalu banyak, cuma 3 aja karena nanti aku juga mau nyambel. Nah, untuk tumis menumis gini pasti teman-teman malah bisa lebih jago daripada aku ya. Jadi aku tuh di sini bukan ngajarin masak teman-teman. Aku cuma ingin menularkan semangat masak aku buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga tetap bersemangat buat masak untuk keluarga ya. Walaupun kadang-kadang kita tuh ada hari-hari lelahnya gitu teman-teman. Tapi ngeliatin anak-anak, pak suami, mama juga, keluarga semuanya lah pokoknya kalau makan itu lahap. Aduh rasanya capek masak itu hilang teman-teman. Buat ibu-ibu, teman-teman, bunda-bunda yang setiap harinya seperti aku, hanya berkegiatan di rumah, nggak ada keluar, nggak ada kerja di luar gitu ya. Tetap semangat ya, teman-teman. Walaupun aktivitas kita ini berulang itu saja, tapi mudah-mudahan kita semua tetap selalu semangat untuk melakukan pekerjaan ini ya. Udah kelar sayurnya teman-teman. Nah seperti ini tadi aku kasih kecap dikit biar ada warnanya dan biar ada gurih gitu ya. Kalau menurut aku sih kalau nggak pakai kecap tuh nggak tahu kenapa kok kayak hambar gitu teman-teman. Entah pada dasarnya aku penyuka kecap atau enggak, tapi itulah yang sebenarnya gitu ya. Lanjut nih, ini aku bikin sambal teman-teman, sambal terasi pakai tomat seperti biasa. Terus aku pakai gula merah ya teman-teman. Sejak ada gula merah yang dibawa mama dari Pontianak ini, aku kalau nyambel pakai gula merah teman-teman. Karena gula merahnya kalau yang dibeli mama ini nggak kotor teman-teman. Sementara ada beberapa gula merah yang pernah aku beli itu harus diencerin dulu gitu teman, karena ada sampahnya gitu ya. Kalau ini udah beberapa kali aku encerin tuh nggak pernah ketemu sampah. Jadi aku percaya buat nyambel langsung dipotong ke sambelnya gitu ya, baru campurin aja ke makanannya. Terus lanjut seperti biasa, setelah masak-masak terbitlah piring kotor teman-teman. Untuk piring-piring yang udah kering udah aku ambil dari rak piring dan udah aku masukin ke lemari, tapi nggak aku rekod karena kepanjangan. Jadi ini aku langsung aja mau cuci-cuci piring sisa aku masak. Beberapa tadi udah aku cuci teman-teman. Jadi ini sisaannya aja. Sambil tadi aku nunggu-nunggu makanannya mateng, aku sempatkan cuci piring karena di sini tadi terlalu penuh ya, teman-teman. Nah, untuk cucian piring seperti biasa, nggak pernah bisa di-skip dan selalu ada. Tapi nggak apa-apa, kalau cucian piring kita banyak, ada cucian piring itu berarti dapur kita aktif ya teman-teman. Aku kadang-kadang ngebayangin untuk teman-teman kita yang mungkin kurang beruntung, kesulitan keuangan dan sebagainya, masak juga susah, makan juga susah. Aku bisa ngebayangin teman-teman, mungkin mereka mau ngelihat piring kotor di rumahnya juga susah ya, jarang gitu karena mereka juga nggak bisa masak karena kesulitan ekonomi. Ya mudah-mudahan teman-teman kita semua dan bunda-bunda lainnya dimanapun berada selalu diberikan rezeki yang berkelimpahan, apapun bentuk rezekinya, salah satunya rezeki seperti ini teman-teman, bisa masak untuk keluarga. Pokoknya kita berdoa untuk kebaikan kita semua teman-teman ya, amin. Alhamdulillah untuk cucian piringnya udah kelar. Nah sekarang ini aku mau cuci telur teman-teman. Aku baru aja ngebuka penggosok yang baru ya teman-teman, karena kemarin penggosok yang lama bekas telur itu udah rusak. Jadi ini aku buka yang baru. Jadi untuk nyuci telur aku tuh pakai sabut yang berbeda ya teman-teman dari sabut yang cuci piring. Jadi kalau untuk sabut nyuci telur ini aku pakai sabut yang khusus gitu ya, khusus untuk telur.
karena telurnya kan ada kotorannya gitu ya teman-teman, kadang itu masih ada di kulit telurnya. Jadi kalau dipakein, kalau kita ngegosoknya tuh pakai sabun cuci piring, kebayang bakalan nggak bisa lagi kita pakai buat nyuci piring gitu teman-teman. Nah ini aku nyucinya pakai sabun ya teman-teman, terus aku langsung bilas di air mengalir gitu, terus aku tiriskan di keranjang. Jadi nanti kalau udah kering baru mau aku masukin ke dalam kulkas teman-teman ya. Sambil aku ngebersihin wastafel sinknya ini, aku mau buang-buang sampahnya juga. Karena ini udah sesi masaknya udah kelar. Sebenarnya seperti ini tuh aku kerjakan setiap hari teman-teman, tapi biasanya aku tuh bikin video cuma sampai di bagian cuci piring aja karena takut kepanjangan. Tapi kali ini aku record full ya teman-teman, ngebersihin meja kompor, ngebersihin kompornya gitu. Jadi kalau kita mau masak lagi besok pagi atau apa, ini udah sore ya teman-teman, sekitar jam 4 sore. Kalau besok pagi kita mau masak, bangun pagi gitu, semuanya udah bersih. Walaupun biasanya tempat cuci piring ini ada aja apa namanya, piring-piring kotor lagi karena anak-anak, pak suami gitu makan. Tapi kadang si kakak kalau lagi rajin biasanya dicuci juga sama dia, cuci piringnya, jadi tetap bersih di bagian sink cuci piring kalau malam. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Dan buat teman-teman aku ucapin terima kasih banyak ya udah mau nonton video aku. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.